Bab 17, mimpi indah pada akhirnya akan hancur. Kedatangan Nona Feng di saat yang sensitif seperti upacara kedewasaan, pasti karena dia telah memperhatikan beberapa bakat dalam keluarga yang kami. Saya ingin tahu pria muda dan luar biasa mana dari keluarga yang begitu luar biasa sehingga dia dapat menarik perhatian keluarga Feng. Keluarga Feng adalah salah satu suku besar. Siapapun yang bisa menjadi menantu keluarga Feng ditakdirkan memiliki masa depan cerah. Dan itu adalah nona muda dari keluarga Feng. Feng Shuewu, dengan statusnya di antara wanita keluarga Feng, pasti akan menjadi pahlawan wanita di negeri ratusan klan. Bahkan di dalam keluarga Feng, dia memiliki beban yang cukup besar dengan kekuatannya saat ini. Yang Heng sangat gembira melihat kedatangan Feng Shuewu. Kakak, Feng Shuewu mungkin ada di sini untukmu. Lihat, dia melihat ke arah kita. Yang Heng tidak tahu siapa yang dilihat Feng Shuewu, tapi memang, dia melihat ke arah mereka. Yang Wu juga sangat bersemangat, tapi dia masih dengan tenang berkata, saya rasa Nona Feng tidak datang ke keluarga yang untuk mencari saya. Mungkin dia datang untuk mencari tetua keluarga. Dia masih memiliki kesadaran diri. Meskipun dia dianggap sebagai talenta papan atas dalam keluarga yang, masih ada kesenjangan besar antara dia dan Feng Shuewu. Saudaraku, jangan terlalu banyak berpikir, Feng Shuewu sudah melihat ke arah kita. Siapa lagi di sekitar Anda yang lebih menonjol dari Anda? Dia mungkin datang ke sini untukmu. Lagi pula, kinerja teladanmu di bidang ini sudah terkenal. Yang Heng buru-buru berkata, jika saudaranya dapat menjalin hubungan dengan Feng Shuewu, maka situasi mereka akan sangat berbeda. Dia juga akan mendapat banyak manfaat darinya. Lalu siapa di keluarga yang tidak perlu mempertimbangkan perasaannya? Hal ini membuat wajah wanita muda dari keluarga Yu sedikit berubah, dan matanya mulai berubah dingin dan jahat. Apa bedanya baginya jika Yang Wu bisa menjalin hubungan dengan Feng Shuewu? Yang Wu, tampaknya tidak peduli dengan perasaan wanita muda itu, melepaskan tangannya dan berjalan menuju Feng Shuewu sambil tersenyum, halo, Nona Feng. Oh, siapa kamu? Feng Shuewu memandang Yang Wu dengan acuh tak acuh. Yang Wu tercengang. Bukankah Feng Shuewu ada di sini untuk menemukannya? Bagaimana mungkin dia tidak tahu siapa dia? Merasa sangat malu, Yang Wu berkata, Nona Feng, saya Yang Wu. Yang Wu, aku tidak mengenalmu. Feng Shuewu berkata dengan tenang. Kulit kepala Yang Wu kesemutan, dan wajahnya perlahan menjadi gelap. Dia selalu merasa Feng Shuewu tidak mencarinya. Masih ada kesenjangan antara statusnya dan Feng Shuewu. Namun, dia masih tidak mau menerimanya dan berkata, penatua mana di klan yang ditemukan Nona Feng? Mungkin saya bisa membantu memimpin. Jauh di lubuk hatinya, dia percaya bahwa di antara seluruh keluarga yang, tidak ada talenta muda lain yang dapat dibandingkan dengan Feng Shuewu. Feng Shuewu tidak segera menjawab, hanya menatap Yang Wu dengan tatapan geli. Senyuman ini tampak seindah bunga yang sedang mekar, namun setelah diamati lebih dekat, seseorang dapat melihat rona halus di baliknya. Setelah merasakan nada ini, Yang Wu merasa merinding. Feng Shuewu telah memperhatikan Yang Chen pada saat kedatangannya, serta adegan di mana Yang Wu dan saudaranya Yang Heng menyebabkan masalah bagi Yang Chen. Yang Chen adalah dermawan yang telah menyelamatkan nyawa ibu Feng Shuewu, jadi wajar saja, dia tidak peduli dengan status Yang Wu dan tidak akan memberinya wajah yang menyenangkan. Dia sangat bersedia membantu Yang Chen. Feng Shuewu berkata dengan tidak tergesa-gesa, siapa yang memberitahumu bahwa aku datang untuk mencari sesepuh keluarga Yang? Hari ini saya datang ke sini untuk mencari seorang pemuda dari keluarga Yang Anda. Namanya Yang Chen. Yang Chen. Yang Wu tiba-tiba terkejut, wajahnya berubah drastis, Nona Feng, Anda pasti salah. Apa, kamu mempertanyakan kata-kataku? Feng Shuewu berkata dengan santai. Kalimat yang tampaknya biasa-biasa saja inilah yang membuat Yang Wu gemetar, tidak berani bersikap ambigu, tidak, saya tidak berani. Dia berani memprovokasi orang lain, tetapi tidak pada Feng Shuewu. Jika dia memprovokasi Feng Shuewu, bahkan ayahnya pun tidak akan mendukungnya. Adik Yang Chen. Feng Shuewu bahkan tidak menatap langsung Yang Wu dan berjalan menuju Yang Chen dengan tangan di belakang punggungnya. Saat dia melangkah, dia tampak seperti peri di antara bunga, cantik namun anggun, bermartabat namun lincah, dengan senyuman yang tenang. Para pemuda lain dari keluarga yang menatap dengan kagum, tubuh mereka membeku di tempatnya.
Ini benar-benar keindahan yang menakjubkan, keanggunan yang tak tertandingi. Dibandingkan dengan Feng Shuewu, para wanita dari klan kecil itu tampak seperti riasan yang vulgar. Yang Chen benar-benar tidak menyangka Feng Shuewu tiba-tiba muncul di keluarga yang hari ini, dan bahkan membantunya keluar dari kesulitan. Tentu saja, dia tidak akan lalai dan berkata sambil membungkuk, "Nona Feng." Percakapan mereka menyebabkan talenta muda dari keluarga Yang dan klan asing di sekitar mereka tiba-tiba membeku. Apa yang sedang terjadi? Seseorang tidak dapat mempercayai matanya sendiri, mengapa Nona Feng berbicara dengan sampah ini? Dan sepertinya mereka saling mengenal. Ketika Feng Shuewu menyebut Yang Chen sebagai saudara laki-lakinya, tidak diragukan lagi hal itu membuatnya menjadi sasaran perhatian semua orang. Yang Chen diam-diam tersenyum pahit pada dirinya sendiri. Menurut rencananya, dia tidak ingin menonjolkan diri sebelum upacara kedewasaan. Namun, sepertinya sulit baginya untuk tidak menjadi terkenal ketika Feng Shuewu muncul dan melambai padanya hari ini. Hanya dalam beberapa hari, tidak hanya keluarga Yang, tetapi klan terdekat akan menyebarkan berita bahwa dia mengenal Feng Shuewu. Identitas Feng Shuewu terlalu sensitif. Feng Shuewu sekarang berdiri di samping Yang Chen, melirik Yang Heng dan Yang Wu, dan kemudian berkata dengan acuh tak acuh, "Saya baru saja mendengar seseorang berkata bahwa tidak ada wanita muda klan asing lain yang akan mengagumi kakakku Yang Chen. Saya, Feng Shuewu, sangat mengagumi kakak saya Yang Chen. Saya ingin tahu apakah status saya cukup baik untuk Anda? Atau menurutmu aku, Feng Shuewu, tidak bisa dibandingkan dengan wanita lain itu?" Yang Heng dan Yang Wu sama-sama terkejut. Apa yang sedang terjadi? Feng Shuewu telah mendengar percakapan mereka, dan sepertinya dia berusaha membantu Yang Chen melampiaskan amarahnya. Yang paling penting adalah kata "kagumi". Seorang wanita yang datang jauh-jauh ke keluarga Yang dan mengatakan bahwa dia mengagumi Yang Chen dapat dianggap sebagai pengakuan, atau dapat dikatakan bahwa ada sesuatu yang terjadi antara Yang Chen dan Feng Shuewu. Ekspresi kedua pria itu berubah drastis dalam sekejap. Terutama Yang Wu, yang bahkan lebih cemburu dan benci di dalam matanya. Dibandingkan dengan Feng Shuewu, wanita muda dari keluarga Yu dalam pelukannya bukanlah apa-apa. Dalam hal budidaya seni bela diri, status, penampilan, dan temperamen, wanita muda dari keluarga Yu ini bahkan tidak layak menjadi pelayan Feng Shuewu. Satu-satunya ketidaksepakatan yang tampak adalah bahwa Feng Shuewu hampir 5 tahun lebih tua dari Yang Chen. Namun di benua ini, 5 tahun bisa dikatakan sebagai masa keemasan. Orang bilang kalau perempuan 3 tahun lebih tua dari laki-laki, dia bisa memegang batu bata emas. Jika usianya 5 tahun lebih tua, dia bisa memasuki rumah emas. Feng Shuewu tepat 5 tahun lebih tua dari Yang Chen, dan dia memanggilnya adik laki-lakinya setiap saat. Jika hal ini menjadi kenyataan, Feng Shuewu pasti akan memperlakukan Yang Chen sebagai harta karunnya. Mengapa? Karena dia lebih tua, dia tahu bagaimana bersikap toleran, bagaimana memahami, dan setelah menikah, dia akan tahu bagaimana menjaga Yang Chen dan mencintainya. Lihatlah kakak perempuan Yang Chen, Yang Kaidi dan bagaimana dia merawat Yang Chen. Itulah kelebihan wanita yang lebih tua. Adapun gadis dalam pelukannya, dia seumuran dengannya, dan banyak masalah membuatnya sangat khawatir. Yang Chen tetap tenang, dan dia tidak memiliki pendapat besar tentang tindakan Feng Shuewu untuk membantunya melampiaskan amarahnya. Ketika Sun Qiaomei, yang dikejar Yang Heng, melihat Feng Shuewu, wajahnya menjadi pucat, dan saat ini dia sangat ketakutan seolah-olah ekornya telah diinjak. Dia buru-buru membungkuk dan berkata, "Nona Feng, aku baru saja mendengar kalian menyebut Yang Chen sebagai sampah." Feng Shuewu tidak melepaskan orang-orang ini hanya karena mereka menunjukkan ketundukan di permukaan. Dia berkata dengan nada keras, "Biar saya jelaskan hari ini, Yang Chen adalah saudara laki-laki saya. Jika kamu bilang dia sampah, kamu bilang aku sampah, paham? Nona Feng, apakah itu Yang Heng, Yang Wu, Sun Qiaomei atau wanita muda dari keluarga Yu?" Mereka semua menunjukkan ekspresi malu. Feng Shuewu tidak memiliki niat untuk menindas mereka, dia hanya ingin membantu Yang Chen melampiaskan amarahnya. Sekarang setelah dia menjelaskan maksudnya, dia berkata dengan lembut, "Saudara Yang Chen, maukah kamu mengajakku berjalan-jalan di sekitar keluarga Yang ketika kamu punya waktu? Ini pertama kalinya aku datang ke sini."
Yang Chen sangat malu, tapi tetap dengan hormat berkata, saya akan merasa terhormat. Feng Shuiwu tersenyum menawan dan berbalik bersama Yang Chen. Melihat ke arah kiri Feng Shuiwu, Yang Heng dan Yang Wu terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Ini hanyalah tamparan telanjang di wajah mereka. Mereka baru saja selesai mengatakan tidak ada yang menginginkan Yang Chen, dan apa yang terjadi. Feng Shuiwu berbalik dan mendekat. Bukankah dia jauh lebih unggul dibandingkan wanita-wanita lainnya? Saudaraku, Yang Heng berkata dengan sedih. Yang Wu mendengus dingin, lihatlah keadaanmu yang menyedihkan. Apakah kamu begitu takut? Meskipun saya tidak tahu bagaimana pria ini mendapatkan bantuan Feng Shuiwu dan membuatnya menyukainya, sampah tetaplah sampah. Dia tidak bisa mengembangkan seni bela diri, dan dia akan mengungkapkan sifat aslinya pada upacara kedewasaan. Saat itu, saya akan membuatnya mengerti bahwa dia dan Feng Shuiwu hanyalah fantasi sepihaknya. Mimpi indah akan hancur cepat atau lambat. Apakah Anda benar-benar berpikir keluarga Feng akan membiarkan Feng Shuiwu menikahi seorang sampah yang tidak bisa mengembangkan seni bela diri? Bab 18, Momen Menyentuh. Kemanapun Feng Shuiwu pergi, dia selalu menjadi sosok yang paling mempesona dan menarik perhatian. Hal ini mengukuhkan statusnya sebagai salah satu dari 3 jepit rambut emas besar di dalam ratusan klan liar besar, yang benar-benar layak diterimanya. Entah itu temperamennya atau kecantikannya, Feng Shuiwu tidak ada duanya. Yang Chen, tampaknya budidaya seni bela diri Anda telah meningkat cukup banyak. Feng Shuiwu berjalan di samping Yang Chen, berkata dengan rasa ingin tahu. Dengan tingkat kultivasinya saat ini, meskipun dia tidak dapat secara tepat menentukan tingkat kultivasi Yang Chen, dia dapat mengetahui bahwa kekuatannya telah meningkat, dan dia memang bukanlah orang yang tidak berguna seperti yang diklaim oleh Yang Wu dan Yang Heng sebagai orang yang tidak dapat berlatih seni bela diri. Ya, Nona Feng benar-benar memiliki mata yang tajam. Yang Chen tersenyum. Ngomong-ngomong, bagaimana kesehatan ibumu? Mendengar ini, Feng Shuiwu dengan gembira berseru, berkat metode Anda, meskipun ramuan pengobatan roh sulit dikumpulkan, kami dapat mengumpulkannya. Berdasarkan resep Anda, luka ibu saya telah menunjukkan kemajuan yang signifikan, dan dia segera menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Saya datang ke sini hari ini khusus untuk mengucapkan terima kasih. Keberuntungan ibumu adalah berkahnya sendiri. Saya hanya memberikan sedikit nasihat. Yang Chen berbicara dengan lembut, dengan penguasaan atas kata-katanya. Adapun perbaikan kondisi ibu Feng Shuiwu, semuanya sesuai harapannya. Jika dia tidak memiliki kepercayaan diri sebesar ini, dia akan menyia-nyiakan waktu bertahun-tahun untuk mempelajari dan medical. Hal ini membuat Feng Shuiwu memandang Yang Chen dengan lebih kagum. Dia tidak banyak berhubungan dengan Yang Chen, tetapi dia telah melihat interaksinya dengan talenta muda dari keluarga Yang. Di antara orang-orang seusianya, siapa di antara mereka yang tidak sombong dan merendahkan? Jarang melihat seseorang seperti Yang Chen, yang rendah hati dan pandai bicara. Secara tidak sadar, dia memiliki kesan yang baik terhadap Yang Chen, karena temperamen yang dimilikinya adalah sesuatu yang tidak dapat ditiru oleh siapapun yang pernah dia temui, termasuk ayahnya. Ini bukanlah sesuatu yang aneh. Bagaimanapun, Yang Chen telah melihat sebagian besar dunia. Sederhananya, dibandingkan dengan tempat di mana dia dulu tinggal, perbedaan antara ratusan klan liar besar dan istana sama seperti antara pedesaan dan istana. Visi dan pengalamannya memupuk temperamen yang tidak dapat dibandingkan dengan orang-orang dari ratusan klan liar besar. Feng Shuiwu tersenyum, kamu hanya bersikap rendah hati. Tanpa metode Anda, kami masih tidak tahu bagaimana membantu ibu saya sekarang. Saya sudah khawatir dan lelah dengan penyakit ibu saya selama bertahun-tahun, namun tidak ada kemajuan. Jika bukan karena bertemu denganmu, aku tidak akan tahu harus berbuat apa. Sebenarnya, saya harus berterima kasih dengan benar. Jauh di lubuk hati, Yang Chen memang menginginkan semacam pengakuan. Namun, ketika dia melihat kesalehan Feng Shuiwu, dia mengesampingkan gagasan pengakuan dan berkata dengan lugas, ketulusan Nona Feng sudah lebih dari cukup, dan tidak perlu mengungkapkan rasa terima kasih. Anggap saja seolah-olah Anda berhutang budi kepada saya, dan mungkin suatu hari nanti, saya ingin Anda membayarnya kembali. Kamu harus menepati janjimu. Mulai sekarang, kamu adalah adikku. Kata-kataku barusan bukanlah lelucon. Jika ada yang berani menindasmu, panggil saja namaku,
dan sebagai kakak perempuanmu, aku tidak akan mengampuni mereka. Feng Shuewu berbicara dengan tegas. Tujuan utamanya datang ke sini hari ini sebenarnya untuk mengenali Yang Chen sebagai adik laki-lakinya. Yang Chen telah menyembuhkan ibunya, dan dia awalnya hanya ingin membalas budi ibunya, tetapi dia tidak pernah berpikir untuk benar-benar menjalin hubungan saudara kandung dengannya secara jujur. Dia hanya memikirkan ide itu dan tidak berani mempraktikkannya. Lagi pula, sebagai seseorang dari klan besar seperti dia harus berpikir dengan hati-hati sebelum melakukan apapun. Namun belakangan, perkataan ayahnya semakin menguatkan niatnya. Ayahnya berulang kali mengingatkannya bahwa identitas Yang Chen kemungkinan besar adalah seorang praktisi dan medis. Apa itu dan medis? Pada awalnya, dia tidak tahu banyak tentang hal itu, tapi kemudian ayahnya membangunkan pemahamannya dalam sekejap. Di Great Wilderness, sejak zaman kuno, ada banyak Master Spirit Martial Realm dan bahkan beberapa yang melampaui Spirit Martial Realm. Mereka akan muncul setiap 1 atau 2 abad. Namun, seorang praktisi dan medis mungkin tidak akan muncul bahkan dalam 1 abad. Meskipun tidak melebihi Spirit Martial Realm, mereka jauh lebih berharga karena kelangkaannya. Bagaimanapun, mereka harus menemukan cara untuk berhubungan baik dengan Yang Chen. Jika mereka memiliki praktisi dan medis seperti Yang Chen di pihak mereka, itu akan memberikan jaminan bagi keluarga Feng. Jika mereka tidak memiliki keluhan dengan Yang Chen, mereka harus menemukan cara untuk menjalin hubungan baik dengannya. Feng Shuewu, yang diam-diam diinstruksikan oleh ayahnya, bagaimana mungkin dia tidak mengerti apa yang dimaksud ayahnya? Sejujurnya, dia tidak perlu menyanjung Yang Chen atau merendahkan dirinya. Namun menjalin hubungan baik memang diperlukan. Dan hubungan saudara ini, Feng Shuewu membuka bibir merahnya dan berbisik, jadi, maukah kamu memanggilku kakak perempuanmu? Petik 2. Wajah Yang Chen penuh rasa malu. Menyebut Feng Shuewu sebagai saudara perempuannya masih terasa agak canggung baginya. Dia dengan cepat berkata, Nona Feng, kita telah sampai di pintu masuk. Feng Shuewu melirik Yang Chen dengan kesal, lalu menghela nafas ringan, memutar matanya, dan berkata dengan genit, baiklah, Yang Chen, datanglah mengunjungi keluarga Feng ketika kamu punya waktu. Ibuku merasakan hubungan dekat denganmu terakhir kali dan sangat ingin bertemu denganmu. Karena hubungan saudara kandung masih sedikit mengganggu Yang Chen, dia hanya bisa mencoba pendekatan lain. Berbeda dengan Yang Kaidi, yang juga merupakan salah satu dari 3 jepit rambut emas besar, dia lebih bijaksana dan penuh kebijaksanaan. Temukan cara lain untuk membawa Yang Chen ke rumahnya. Saat itu, ibunya sudah bisa mengenali Yang Chen sebagai anak baptisnya, bukankah dia akan tetap menjadi adik laki-lakinya? Memikirkan hal ini, kilatan licik muncul di matanya, dan dia melambaikan tangannya, kalau begitu, aku pergi dulu. Ingatlah untuk datang dan mengunjungi keluarga Feng. Dan jika ada hal lain, pastikan untuk menghubungi saya. Siapapun yang berani menindasmu, aku akan menjadi orang pertama yang tidak melepaskannya. Tentu saja, setelah mendengar ini, Yang Chen tidak tahu apakah harus menangis atau tertawa. Dia menyentuh hidungnya, berpikir bahwa memiliki 2 dari 3 jepit rambut emas besar sebagai saudara perempuannya mungkin bukanlah hal yang buruk. Tapi dia belum berpikir untuk terlibat dalam masalah keluarga Feng, dan dia tidak ingin terlalu dekat dengan Feng Shuewu. Kekuatannya masih belum cukup, dan yang terpenting baginya adalah meningkatkan kekuatannya terlebih dahulu. Tuan muda, sebenarnya Anda seharusnya mengantar Nona Feng pergi, kata Gu Mingyue hati-hati. Yah, kamu tidak perlu khawatir tentang masalah ini, kata Yang Chen sambil tersenyum. Gu Mingyue merasa senang sekaligus kecewa. Sebagai seorang gadis, tidak sulit baginya untuk melihat kesukaan Feng Shuewu pada Yang Chen. Jika Yang Chen dapat memanfaatkan niat baik ini dan naik lebih tinggi, tidak dapat dihindari bahwa dia akan berakhir bersama Feng Shuewu. Bukankah merupakan hal yang luar biasa bagi tuan mudanya untuk menikahi wanita luar biasa dari keluarga Feng di masa depan? Namun, dia juga akan menikahi Yang Chen sebagai selir di masa depan. Bagaimana mungkin hatinya tidak merasa sedikit patah hati ketika memikirkan hal-hal ini? Dia merasa dia tidak punya hak untuk cemburu, tapi dia tidak bisa menahan perasaan sedikit sedih. Dia senang karena Yang Chen tampak acuh tak acuh terhadap Feng Shuewu, tetapi dia khawatir mengapa Yang Chen tidak tahu cara membangun hubungan. Saat dia memikirkannya, Gu Mingyue tiba-tiba teringat sesuatu,
Tuan Muda, benar, 200 batu roh ini, kembalikan kepada Anda. Mengapa kamu mengembalikan batu roh? Yang Chen tercengang. Gu Mingyue menjulurkan lidahnya dan berkata dengan manis, Tuan Muda, Anda baru saja memberi saya batu roh demi menyelamatkan muka, saya mengerti. Saya tidak akan pernah mengambil batu roh yang telah Anda kerjakan dengan susah payah sendirian. Batu roh ini masih menjadi milikmu, dan aku tidak menginginkannya. Melihat adegan ini, Yang Chen menghela nafas ringan. Gu Mingyue memang gadis yang baik, setidaknya dia selalu mengutamakannya. Bohong kalau dia bilang dia tidak tergerak oleh ini. Memikirkan hal ini, dia memperkuat tekadnya, Mingyue, tuan mudamu tidak pernah mengambil kembali apapun yang dia berikan. Saya memberikan ini kepada Anda bukan untuk menyelamatkan muka, dan itu bukan karena saya menargetkan Yang Heng dengan plot yang canggung. Batu roh ini, awalnya saya bermaksud mencari kesempatan untuk diberikan kepada Anda. Tapi saya tidak punya tempat untuk menghabiskan batu-batu ini, kata Gu Mingyue, kebahagiaannya bercampur dengan rasionalitas, mengingat banyaknya 200 batu roh. Yang Chen tertawa, siapa bilang kamu tidak bisa membelanjakannya? Saya belum pernah mendengar bahwa batu roh tidak dapat dihabiskan. Dengar, ambil batu roh ini dan beli beberapa pakaian, dandani dirimu dengan indah. Ingat, belikan beberapa untuk adikku juga. Beli yang terbaik, gunakan semua 200 batu roh. Mulai sekarang, ingatlah bahwa selama saya, Yang Chen, ada di sini, Anda tidak akan dianiaya. Muda, tuan muda, saat Gu Mingyue mendengar ini, dia merasakan rasa asam di matanya, dan air mata mulai jatuh tanpa bisa ditahan. Pukul. Akhirnya, dia tidak bisa menahan tangisnya dengan keras. Tuan muda, Anda terlalu baik pada Mingyue, kata Gu Mingyue sambil terisak, air matanya mengalir seperti hujan, kata-katanya terbata-bata. Melihat Gu Mingyue menangis seperti ini, Yang Chen tidak bisa menahan perasaan campur aduk antara tawa dan air mata. Dia berkata, mengapa kamu menangis ketika saya memintamu berdandan bagus? Jika menurutmu itu tidak cukup, aku akan memberimu lebih banyak. Cukup, sudah cukup, kata Gu Mingyue buru-buru, karena takut Yang Chen akan menjadi boros lagi. Itu sudah cukup. Dia bersumpah dalam hatinya. Dalam hidup ini, bahkan jika dia harus menjadi sapi atau kuda untuk Yang Chen, dia akan bersedia melakukan apapun untuknya. Bahkan jika suatu hari Yang Chen mengalami masa-masa sulit, dia pasti akan tinggal bersamanya, tidak pernah meninggalkan sisinya, melayani sebagai pembantunya seumur hidup. Selain itu, dia juga akan memilihkan beberapa pakaian yang terlihat bagus untuk tuan mudanya. Bab 19, Obstruksi oleh Dan Child. Setelah itu, melihat emosi Gu Mingyue yang berfluktuasi, Yang Chen membiarkannya pergi dulu dan pergi sendiri menemui Penatua Yang. Berbeda dengan terakhir kali, ketika Penatua Yang mengadakan ceramah umum dan membuka halamannya untuk semua orang, pada hari-hari biasa, orang-orang biasa dari keluarga yang tidak diizinkan datang ke sini. Sekalipun mereka datang, mereka tidak bisa masuk. Misalnya, sekarang Yang Chen ingin memasuki halaman untuk mencari Penatua Yang, tetapi dia dihentikan oleh murid alkimia luar. Yang Chen memang memiliki kenangan tentang murid ini. Dia adalah orang yang disukai oleh Penatua Yang dan dikatakan dijemput dari luar oleh Penatua Yang. Karena bakatnya yang bagus dalam bidang alkimia, dia ditunjuk sebagai asisten alkemis, biasanya membantu Penatua Yang menjaga pintu, menyaring orang lain. Dan Yang Chen, kebetulan dianggap oleh murid ini sebagai salah satu dari orang-orang lain-lain. Murid ini tampak sangat sombong dan tidak memperhatikan Yang Chen sama sekali. Dia menjaga halaman dengan malas dan menguap, Yang Chen, apakah kamu pikir kamu bisa datang dan pergi sesukamu di halaman tuan kedua? Kamu pikir kamu siapa? Mengapa kamu tidak melihat dirimu di cermin? Perilaku Anda telah menyebar ke klan lain. Apa statusmu dibandingkan dengan tuan kedua? Yang Chen sekilas memandang muridnya, yang tampaknya berusia sekitar 14 atau 15 tahun, dengan wajah kemerahan dan gigi putih, memang memiliki penampilan yang menyenangkan. Dia mencari ingatannya dan menemukan beberapa kenangan dari sebelumnya. Di masa lalu, Yang Chen juga sering datang ke tempat Penatua Yang untuk berlatih alkimia, tetapi selama murid ini ada di sini, dia akan selalu menemukan cara untuk mempersulit Yang Chen. Karena Yang Chen sebelumnya memiliki temperamen yang lemah dan tidak berani berbicara ketika diintimidasi,
murid ini secara bertahap memperlakukan Yang Chen sebagai sasaran empuk. Mengingat kenangan ini, Yang Chen tidak bisa menahan senyum kecut, sepertinya Penatua Yang, sebagai sosok yang begitu penting, lupa menyebutkan dirinya kepada muridnya. Kalau tidak, bahkan dengan banyak nyali, murid ini tidak akan berani meremehkan orang lain. Yang Chen, dengan tangan di belakang punggungnya, dengan tenang berkata, Penatua Yang secara pribadi memberitahu saya bahwa saya bisa datang ke sini kapan saja. Saat dia mengucapkan kata-kata ini, dia sengaja membuat suaranya lebih keras beberapa derajat. Dia menduga Penatua Yang kemungkinan besar sedang memurnikan ramuan di ruangan itu, dan mendengar kata-katanya, dia akan keluar. Adapun murid ini, dia benar-benar tidak ingin membuang banyak waktu berdebat dengannya. Jika bukan karena kebutuhan untuk menggunakan ruang alkimia Penatua Yang, dia mungkin tidak akan datang ke sini sejak awal. Hahaha, murid itu tertawa terang-terangan tanpa ragu-ragu, Penatua Yang secara pribadi memberitahu Anda. Saya juga dapat mengatakan bahwa Penatua Yang secara pribadi memberitahu saya bahwa saya adalah cucunya sendiri. Apakah itu masuk akal? Apakah itu ada artinya, Yang Chen? Membuat kebohongan ini hanya membuatku berpikir kamu kekanak-kanakan. Anda harus tahu bahwa di seluruh keluarga Yang, selain saya dan pemimpin klan, tidak ada orang lain yang dapat dengan bebas masuk dan keluar dari halaman Penatua Yang. Dengan aura superioritas, murid itu memandang Yang Chen, dan perasaan superioritas terpancar dari tulangnya. Mampu dengan bebas masuk dan keluar halaman Penatua Yang adalah suatu kehormatan. Susan. Tiba-tiba, sebuah suara tua terdengar. Setelah itu, seorang tetua dengan rambut putih dan janggut keluar dari ruangan. Ketika sang murid mendengar suara ini, rasa superioritas yang dia rasakan barusan lenyap seketika. Seperti orang yang benar-benar berubah, dia buru-buru membungkuk hormat dan berkata, Penatua Yang, mengapa kamu keluar? Apakah karena Yang Chen ini terlalu berisik dan mengganggu kultivasi Anda? Kalau begitu, aku akan segera mengusirnya. Pada awalnya, Penatua Yang tenang, tetapi setelah mendengar kata-kata dan tong Susan, dia segera mengerutkan kening dan memarahi, Susan, kata-katamu semakin keterlaluan. Penatua Yang, apa yang terjadi? Murid itu tercengang, mengira itu adalah kesalahan Yang Chen, dan segera berkata dengan tegas, Yang Chen, keluar sekarang. Kesunyian. Penatua Yang berkata dengan dingin, Susan, Yang Chen adalah tamu terhormat saya. Susan tampak tercengang, seolah tidak dapat mempercayainya dan berkata, Penatua Yang, bagaimana mungkin? Dasar bodoh, kurang ajar. Penatua Yang berkata tanpa ekspresi, apakah Anda berani mempertanyakan kata-kata saya? Dia menggelengkan kepalanya, merasa bahwa Susan benar-benar keterlaluan. Yang dia butuhkan adalah Dantong, bukan seseorang yang memamerkan kekuatan mereka di bawah perlindungannya. Apa tanggung jawab seorang Dantong? Memiliki wawasan yang tajam, kemampuan beradaptasi yang kuat, dan mengetahui status diri. Susan pada awalnya melakukannya dengan cukup baik dalam aspek ini, lancar dan cerdas, membuatnya bebas dari rasa khawatir. Namun, belakangan ini, Susan menjadi semakin tidak masuk akal. Baru saja, dia tidak mengerti arti kata-katanya beberapa kali berturut-turut, yang tidak lagi memenuhi persyaratannya untuk sebuah Dantong. Tadi dia sempat mendengar suara berisik di luar kamar namun tidak segera keluar. Dia juga mendengar percakapan Susan dan Yang Chen. Meskipun perilaku Susan yang merendahkan membuatnya kesal, dia tidak menganggapnya serius. Bagaimanapun, Susan telah bekerja di bawahnya selama 2 atau 3 tahun. Selain itu, tidak memberitahu Susan tentang masalah Yang Chen juga merupakan tanggung jawabnya. Oleh karena itu, dia tidak berencana untuk mengungkitnya. Namun, Susan terus membantahnya, yang membuat marah Penatua Yang, yang menyebabkan omelan. Setelah dimarahi, Susan benar-benar tercengang. Yang Chen sebenarnya adalah tamu terhormat Penatua Yang. Bagaimana mungkin? Dia tahu sifat dan kemampuan Yang Chen lebih baik dari siapapun. Tetap saja, dia pandai menilai orang, dan ketika dia menghadapi situasi sulit, dia akan segera mengubah sikapnya. Yang Chen, silakan ikut dengan saya, kata Penatua Yang sambil tersenyum, lalu menoleh ke Susan dan berkata, Susan, ingat, setiap kali Yang Chen datang ke sini, biarkan dia lewat tanpa bertanya. Apakah kamu mengerti? Ya, Tuan kedua, Susan mengertakkan gigi dan menjawab.
Namun, tatapannya pada Yang Chen dipenuhi dengan kebencian, seolah-olah Yang Chen telah mengambil apa yang menjadi haknya. Sebagai dantong di bawah bimbingan Penatua Yang, Susan memang telah dirawat dengan baik. Penatua yang baik hati dan tentu saja tidak akan menganiaya petugas. Pada awalnya, Susan bersyukur, namun seiring berjalannya waktu, dia mulai menganggap dirinya sebagai cucu kesayangan Penatua Yang. Dia ingin menerima semua cinta Penatua Yang dan tidak tahan orang lain bersaing untuk mendapatkannya. Dia percaya bahwa di antara generasi muda keluarga Yang, tidak ada yang bisa menerima bantuan Penatua Yang dan melampaui dia. Tapi sekarang, Yang Chen telah muncul, dan setidaknya untuk saat ini, Penatua Yang tampaknya sangat menghargainya. Brengsek. Susan mengertakkan gigi dan kebencian terhadap Yang Chen menanamkan benih di dalam hatinya. Setidaknya dia tidak akan pernah membiarkan seseorang yang pernah dia hina melampaui dirinya. Yang Chen, memang ini salahku karena tidak memberi tahu Susan tentang masalahmu. Jadi, jangan dimasukkan ke dalam hati. Meskipun kata-kata Susan tidak menyenangkan, sifatnya tidak buruk, kata Penatua Yang dengan lembut. Yang Chen, yang tidak berani sombong, buru-buru berkata, Tuan kedua, jika Anda meminta maaf kepada saya, itu seperti Anda memperpendek hidup saya. Nak, kamu benar-benar tahu cara berbicara. Penatua Yang menganggap Yang Chen semakin menyenangkan. Saat mereka berjalan ke depan, dia bertanya, jadi, Anda kembali ke rumah beberapa waktu yang lalu dan menggunakan bahan-bahan tersebut untuk memurnikan ramuan. Bagaimana hasilnya? Yang Chen menyentuh dagunya, menjawab tanpa banyak berpikir, Guru kedua, selama ini, saya telah bekerja keras dalam alkimia, dan hasilnya luar biasa. Saya cukup puas dengan hasil beberapa ramuan, tetapi setelah menyempurnakan beberapa waktu, saya menemui banyak kendala. Sepertinya saya mengalami hambatan. Sebagai seorang junior, aku tidak berani gegabah, jadi aku mendatangimu. Kata-kata ini, tentu saja, merupakan alasan yang telah disiapkannya. Dengan tingkat alkimianya, bagaimana mungkin giliran Penatua yang mengajarinya? Haha, kemacetan adalah hal yang bagus. Ngomong-ngomong, obat mujarab apa yang sudah kamu sempurnakan? Penatua Yang bertanya. Yang Chen mencantumkan beberapa nama ramuan. Mendengar ini, Penatua Yang mengangkat alisnya dengan heran dan berkata, jika apa yang Anda katakan itu benar, dan Anda telah menyempurnakan ramuan ini, tingkat alkimia Anda setidaknya harus berada di tahap menengah kelas 1. Tidak heran, tidak heran. Yang Chen, tahukah Anda mengapa Anda menghadapi hambatan? Itu karena jika kamu mengambil satu langkah lagi, kamu akan menjadi alkemis tingkat tinggi kelas 1. Apakah kata-katamu benar, Tuan kedua? Yang Chen berpura-pura terkejut, namun nyatanya, semua ini sesuai ekspektasinya. Bab 20, Ikatan Hubungan Darah. Hati Penatua Yang sudah dipenuhi dengan keterkejutan dan keheranan. Di usia yang begitu muda, Yang Chen telah mencapai level Master Alkimia tingkat menengah tingkat 1, yang merupakan hal yang sangat langka. Keluarga yang langka di alkimia, dan generasi ini jauh dari generasinya. Hanya ada sedikit talenta bagus. Hanya Yang Heng yang mencapai level Master Alkimia tingkat menengah tingkat 1 di usia muda. Namun, Yang Heng baru berada di tahap menengah, sementara Yang Chen, jika dia tidak berbohong, sudah mencapai titik di mana dia bisa menantang barisan alkemis tingkat tinggi kelas 1. Selama dia melewati kemacetan, dia akan segera mengalami perubahan kualitatif dan langsung melompat menjadi alkemis tingkat tinggi kelas 1. Satunya hampir mencapai peringkat tinggi kelas 1, satu lagi adalah tingkat menengah tingkat 1. Yang Chen telah meninggalkan Yang Heng. Sayangnya, Yang Heng tidak tahu apa-apa tentang hal itu. Penatua Yang menggelengkan kepalanya dan menghela nafas dalam-dalam. Segera setelah itu, Penatua Yang memikirkan bakat Yang Chen dalam alkimia dan dengan gembira berkata, apakah saya pernah menipu Anda? Hahaha, bagus. Yang Chen, saya akan mengajari Anda metode menyempurnakan Clear Flame Pill sekarang. Selama Anda berhasil menyempurnakan Clear Flame Pill, Anda secara alami akan menerobos kemacetan ini dan mencapai level peringkat tinggi kelas 1. Pangkat tinggi kelas 1, hanya memikirkannya saja sudah membuat Penatua Yang bersemangat. Penting untuk diketahui bahwa di antara keluarga besar, seperti keluarga Feng dan keluarga Wang, pada usia Yang Chen, sebagian besar hanya berada pada level alkemis tingkat tinggi kelas 1.
Jika keluarga tingkat menengah mereka dapat menghasilkan alkemis tingkat tinggi kelas 1, mereka akan bisa mengejar tingkat rata-rata keluarga besar. Yang Chen masih memiliki potensi besar. Bagus. Penatua yang menjadi lebih bersemangat saat dia memikirkannya, dan buru-buru berkata, Yang Chen, ikut aku. Yang Chen tidak akan menyadari apa yang dipikirkan Penatua Yang, dan menjawab, iya. Satu di depan dan satu di belakang, Penatua yang membawa Yang Chen ke ruang pemurnian pil uniknya dalam sekejap mata. Setelah melihat ruang pemurnian pil yang lengkap ini, mata Yang Chen berbinar karena kegembiraan. Karena ruang pemurnian pil inilah yang dia butuhkan. Begitu bahan-bahan dari kelompok dagang keluarga Li tiba, dia perlu memurnikan ramuan dalam jumlah besar. Dan tungku pil biasa mungkin tidak mampu menampung produksi ramuan dalam skala besar. Jadi, Yang Chen telah mengamati ruang pemurnian pil milik Penatua yang selama beberapa waktu. Jika dia bisa meminjam kekuatan ruang pemurnian pil untuk memurnikan ramuan, itu akan menyelamatkannya dari banyak kekhawatiran dan masalah. Dia datang ke sini hari ini untuk menjelajahi tempat itu dan melihat sendiri ruang pemurnian pil milik Penatua Yang. Dari apa yang bisa dilihatnya sekarang, ruang pemurnian pil ini sudah lebih dari cukup untuk memenuhi rencananya, bahkan jika ruang pemurnian pil ini tidak menarik perhatian mata Dharmanya. Elder, apakah ini ruang pemurnian pil? Dengan pemikiran itu di dalam hatinya, Yang Chen berpura-pura terkejut dan bertanya. Penatua yang tampak cukup bangga mendengar ini dan berkata, Yang Chen, sepertinya Anda telah melakukan penelitian mengenai hal ini. Memang benar, ini adalah ruang pemurnian pil. Bagi setiap ahli alkemis yang mahir dalam alkimia, ruang pemurnian pil sangat penting saat memurnikan pil. Tungku pil biasa tidak tahan terhadap pemurnian sejumlah besar ramuan dan umurnya terbatas. Dan tungku pil khusus sulit ditemukan dan berfungsi lebih baik dengan strain virus. Namun, jika Anda memiliki ruang pemurnian pil, Anda dapat menyelesaikan masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh tungku pil biasa. Jadi begitu, Yang Chen bertindak seolah-olah dia telah belajar banyak. Penatua yang berbicara dengan sungguh-sungguh, Yang Chen, Anda harus berjalan dengan mantap, selangkah demi selangkah, di jalur alkimia. Nanti, saya akan mengajari Anda langkah-langkah spesifik untuk menyempurnakan Clear Flame Pil. Anda harus mendengarkan baik-baik setiap langkah dan mengamati alkimia saya dengan cermat. Jika kamu berhasil menyempurnakan Clear Flame Pil, kamu akan menjadi jenius alkimia nomor 1 di keluarga Yang. Tetua, saya mengerti. Yang Chen menjawab dengan hormat. Penatua yang mengelus janggutnya, melihat Yang Chen tampaknya tidak peduli dengan gelar jenius alkimia nomor 1 di keluarga Yang, dan dia merasa khawatir. Dia takut harga diri Yang Chen akan membuatnya tersandung, dan itu sangat disayangkan. Dia kemudian duduk di depan tungku pil dan mulai menggunakan peralatan di sekitarnya sambil menggenggam kosong dengan kedua tangannya. Dalam sekejap, bola api muncul dari udara tipis di tangan Penatua Yang. Penatua yang tidak lupa memberi instruksi saat dia bekerja dengan api, Yang Chen, perhatikan baik-baik saat saya mulai memurnikan pil. Setelah mendengar ini, Penatua yang menyesuaikan langkahnya dan memulai proses pemurnian bertahap. Saat menyempurnakan, Penatua yang juga menjelaskan kepada Yang Chen teknik dan keterampilan menyempurnakan pil api jernih. Dia membimbingnya langkah demi langkah melalui proses tersebut. Meskipun Yang Chen tidak membutuhkan pengetahuan ini, dia memang mendengarkan dengan amat dengan rasa terima kasih di dalam hatinya. Dia dapat melihat bahwa Penatua yang sangat menghargainya, mengaguminya sebagai seorang pemuda berbakat. Sebuah keluarga membutuhkan perhatian dan fokus seperti ini agar dapat berkembang. Waktu terasa sangat lama. Dengan menjelaskan dan menyempurnakan pada saat yang sama, itu sangat melelahkan. Penatua yang berkeringat banyak, dan setelah 2 jam pemurnian, ramuan itu akhirnya melompat keluar dari tungku pil dan mendarat di tangan Penatua Yang. Penatua yang sangat gembira, tetapi alih-alih berfokus pada Yang Chen, dia bertanya, Yang Chen, apakah Anda melihat semua langkah itu dengan jelas? Apakah Anda ingat semua detail yang saya sebutkan? Saya ingat sebagian besarnya. Yang Chen menjawab. Penatua yang bertanya dengan rasa ingin tahu, seberapa yakin Anda dalam menyempurnakan pil api bening? Tuan kedua, saya tidak dapat menjamin apapun karena alkimia tidak dapat diprediksi, dan tidak ada yang dapat memastikan tingkat keberhasilan 100%. Jadi,
Saya bersedia untuk mencoba, tetapi berhasil atau tidaknya saya tergantung pada pemahaman saya tentang proses alkimia Anda sekarang, kata Yang Chen sambil tersenyum. Dia tidak membuat pernyataan mutlak. Bagus. Penatua yang juga sangat penasaran di dalam hatinya. Dia sebenarnya menantikan Yang Chen menyempurnakan Clear Flame Pill. Namun, dia tidak dapat menjamin berapa banyak upaya yang diperlukan Yang Chen untuk berhasil menyempurnakan pil api jernih. Dia merasa akan sulit bagi Yang Chen untuk memahami esensi sebenarnya dari pil tersebut jika dia hanya mencoba 10 atau 8 kali. Bagaimanapun, pengetahuan teoritis dan pengalaman langsung berbeda. Meskipun Yang Chen telah menyadari detail yang lebih baik dari proses alkimia penatua yang terakhir kali, pemurnian sebenarnya akan menjadi masalah yang berbeda. Betapapun penasarannya penatua Yang, dia tidak bisa tidak khawatir. Susan, kemarilah. Tuan kedua, Susan datang dengan wajah gelap, masih dalam suasana hati yang buruk. Penatua yang terlalu bersemangat untuk memperhatikan ekspresi Susan, Susan, bantu Yang Chen dalam menyempurnakan pil api jernih. Dia tertawa terbahak-bahak dan memandang Yang Chen, Susan adalah asisten saya yang bangga. Meminta dia membantu Anda dapat menghemat banyak usaha dalam alkimia Anda. Karena ini adalah pertama kalinya Anda menyempurnakan Clear Flame Pill, Anda mungkin tidak dapat menangani setiap langkah dan detail dengan lancar. Sangat cocok bagi Susan untuk membantu Anda. Tuan kedua, saya tidak akan pernah membantunya dalam alkimia. Wajah Susan tiba-tiba berubah seolah-olah dia telah sangat dianiaya. Apa? Ekspresi penatua yang sedikit berubah, tanda bahwa dia menjadi marah. Susan mengertakkan gigi dan berkata, dia tidak layak. Lalu, dia melirik Yang Chen dengan dingin. Penatua yang sangat marah sehingga dia membanting meja, kamu, Susan. Saya membesarkan Anda untuk menjadi asisten magang alkimia sehingga Anda dapat mematuhi saya dan mengikuti bimbingan saya, bukan untuk membuat masalah di sini. Tuan kedua, Susan putus asa. Bagaimana mungkin penatua yang biasanya sangat mencintai dan menghargainya, memarahinya seperti ini hanya untuk Yang Chen. Keluar, penatua yang berteriak dengan marah. Tuan kedua, keluar, penatua yang menunjuk ke pintu di luar, marah besar. Susan melirik Yang Chen dengan jahat, lalu mengertakkan gigi dan pergi. Penatua yang sedikit tenang, Yang Chen, maaf atas kejadian itu. Saya akan memberi pelajaran pada Susan nanti. Untuk saat ini, fokus saja pada Clear Flame Pill. Jika Anda dapat memperbaikinya, saya akan memberikan hadiah lain untuk Anda. Tuan kedua, mengizinkan saya berlatih alkimia sudah merupakan bantuan terbesar yang dapat Anda berikan. Mengapa saya membutuhkan hadiah lain? Kata Yang Chen, tidak menatap mata Susan. Penatua yang menggelengkan kepalanya, tidak, hadiahnya harus diberikan. Yang Chen, kamu masih muda dan mungkin belum mengerti. Tahukah kamu apa itu klan? Yang Chen menggelengkan kepalanya dengan lembut. Dalam hal ini, dia sangat rendah hati dan mau belajar karena penatua yang memang jauh lebih tua darinya dan mungkin memahami banyak kebenaran yang tidak dapat dia pahami. Penatua yang berbicara dengan sungguh-sungguh, untuk memastikan kemakmuran abadi sebuah klan, prasyaratnya adalah persatuan. Namun persatuan saja tidak cukup, karena kehidupan bergantung pada kelahiran, penuaan, penyakit, dan kematian, siklus reinkarnasi. Sebuah klan membutuhkan darah segar dan bakat. Anda, Yang Chen, adalah bintang baru yang penting bagi keluarga Yang. Seorang jenius adalah jaminan masa depan sebuah klan. Klan akan mengasuh Anda tanpa syarat. Yang Chen, Anda mungkin menyalahkan keluarga Yang atas perlakuan mereka di masa lalu terhadap Anda, tetapi hal itu tidak dapat dihindari, karena sumber daya keluarga yang terbatas dan tidak dapat disia-siakan untuk orang-orang yang menganggur. Kita perlu mengalokasikan sumber daya kepada mereka yang memiliki bakat lebih besar agar mereka bisa menjadi lebih kuat. Hanya dengan begitu keluarga yang dapat mendapat tempat di antara ratusan klan liar besar di masa depan. Itulah yang dimaksud dengan klan, Yang Chen. Kepentingan pribadi tidak ada artinya jika dibandingkan dengan kepentingan klan. Jika suatu saat saya harus memilih antara mengorbankan diri demi kelangsungan hidup keluarga Yang atau menyelamatkan diri, saya akan memilih untuk berkorban tanpa ragu karena keluarga dan rumah saya ada di sini. Anda mungkin tidak merasakannya sekarang, tetapi suatu hari nanti Anda akan memahami bahwa klan adalah ikatan darah dan kekerabatan.